menjelaskan hari ini. Oke sahabat Al-Mumin, ketemu lagi barengan podcast kita Kuatkan Iman dan Takwa barengan Farid. Dan tentu saja di edisinya sahur yang ke-6, kalau nggak salah yang ke-6. Dan seperti biasa, ini spesial banget nih ya hari ini karena kedatangan tamu yang luar biasa ya, yang sudah tidak asing lagi, yaitu Kang YM. Selamat sahur Kang YM. Selamat. Gimana tadi? Alhamdulillah. Udah selesai sahur? Belum. Oh belum. Nanti sahur dulu, kita break ya. Siap. 10 menit ke depan kita akan nemenin sahabat kita semuanya dengan tema yang berbeda. Dan tentu saja narasumber hari ini yaitu Kang YM yang sudah tidak asing lagi. Kita akan ngebahas hal yang penting tentu saja dalam kegiatan Ramadan, dalam saum Ramadan, tapi kadang-kadang terlewat untuk dibahas ya. Yaitu apa Kang YM? Apa ya? Apa ya? Oke, fungsi ya atau apa tadi, lupa lagi saya. Tujuan. Oh iya, tujuan saum Ramadan itu seperti apa dan untuk apa mungkin Kang YM, itu yang akan kita bahas ya sahabat Al-Mumin. Tapi sebelumnya sahabat Al-Mumin boleh subscribe dulu, buat yang belum subscribe, terus juga like, komen, dan tentu saja buat sahabat Al-Mumin boleh bertanya langsung di kolom komentar apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan sama podcast kita Kuatkan Iman dan Takwa. Oke, selanjutnya langsung saja ke Ustadz Kang YM. Jangan Ustadz. Kang YM aja. Kang YM aja. Kang YM aja ya. Kang YM, gimana tujuan saum Ramadan yang sebenarnya? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Al-Mumin Media yang telah mengundang saya kembali di sini. Alhamdulillah. Sama-sama Ustadz. Jazakallahu khairan. Ustadz Akang. Akang YM. Baik, membahas berkenaan dengan tujuan ini merupakan sesuatu hal yang penting Kang Farid. Iya. Itu. Jangankan membahas apa yang sudah disyariatkan, gitu kan. Ketika kita ingin keluar rumah saja tanpa ada tujuan yang jelas, itu nanti bagaimana? Bingung. Linglung. Apa itu linglung? Nah, membahas bab tujuan saum ini tentunya setiap apa yang Allah syariatkan kepada kita itu tentu ada tujuannya. Termasuk ketika Allah mensyariatkan sholat. Tujuan sholat apa? Melaksanakan kewajiban. Ada lagi satu lagi apa? Perintah Allah. Ada lagi yang lain apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya, betul. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu salah satu tujuan. Zakat. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, baik diri ataupun harta kita. Termasuk ibadah saum. Ibadah saum juga ada tujuannya. Ada tujuannya. Itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang menjadi primadona di bulan Ramadan. Kemarin kan sudah disabit-sabit sama Pak Fahmi kan. Hampir setiap pertemuan ada ya. Itu soalnya primadona ayat itu. Primadona ayat di bulan Ramadan. Tapi ketika kita membahas kalamullah itu tidak akan ada habisnya Kang Farid. Yang habis itu adalah yang membahasnya. Yang habis. Umurnya yang habis. Itu. Nah, betul kan, dari generasi ke generasi tidak berubah kan ayatnya. Iya, tidak usang gitu. Yang usang itu yang membahasnya. Habis umur gitu. Habis generasi umur. A ke B ke C ke D masih aja seperti itu ayat isinya ya. Betul. Nah, dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini semuanya hafal. Betul. Anak kecil, sudah dewasa, apalagi orang tua, ayat ini hafal karena menjadi primadona ya, di bulan Ramadan. Betul. Nah, tujuan ibadah saum dijelaskan di ayat tersebut itu la'allakum tattaqun. Menjadi atau mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalimatnya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan ya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau mudah-mudahan akan bertakwa atau tidak Kang Farid? Ya, mudah-mudahan. Bisa bertakwa, bisa enggak. Bisa tidak. Ya, gitu. Jadi bisa berhasil atau juga bisa tidak berhasil. Begitu. Seperti itu ya. Betul. Jadi salah satu tujuan utama melaksanakan atau disyariatkan saum itu ialah supaya kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi kebanyakan orang yang melaksanakan saum ini tidak tahu
tujuannya. Maka kadang-kadang hanya melaksanakan saum saja tanpa melaksanakan ibadah yang lainnya. Gitu. Akan menjadi orang yang bertakwa tidak? Belum tentu. Ya. Karena kalimatnya juga la'allakum, bukan fatat takun. Kalau fatat takun pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau kalimatnya la'allakum tatakun, bisa jadi bertakwa, bisa jadi tidak gitu. Betul. Iya, jadi kan? Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kalau berhasil, saumnya mungkin akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau tidak berhasil, ya sebaliknya mungkin ya. Iya. Atau belum ya. Belum berhasil. Kalau tidak berhasil, belum berhasil. Tapi di bulan Ramadan ini ketika disyariatkan saum ini istimewa sekali Kang Farid. Ya. Kenapa istimewa? Karena ada syariat saum tersebut. Syariat gitu. saum yang mengakibatkan diri kita menjadi soleh. Sok coba tinggal ku paparid, ku Kang Farid. Aduh, jadi Sunda ya. Jadi Sunda. Kayak orang tinggalnya. Yang tadinya tidak sholat qiyamul lail saja menjadi suka sholat qiyamul Ramadan. Yang tadinya sholat 5 waktunya tidak tepat waktu menjadi tepat waktu. Ini luar biasa. Ramadan ini ketika disyariatkan saum, orang berlomba-lomba untuk mengerjakan ibadah itu secara maksimal gitu. Tapi ketika ada orang yang tidak tahu tujuan saum tersebut, maka bisa jadi saumnya asal-asalan. Makanya saum itu ada beberapa tingkatan. Di antaranya ada yang disebut dengan saum awam. Saum awam itu biasanya dikerjakan oleh anak-anak. Oh, itu saum awam. Saum awam. Begitu. Jadi tidak menjaga hal-hal yang lain, hanya menahan lapar dan haus saja gitu. Tapi kadang-kadang ada orang dewasa, orang dewasa yang mengerjakan saum itu seperti anak-anak, gitu, karena tidak tahu tujuan dari saum tersebut. Ketika orang tahu tujuan dari apa yang disyariatkan oleh Allah, maka dia akan semaksimal mungkin berusaha memaksimalkan momen tersebut. Dan bisa jadi momen Ramadan ini adalah momen terakhir bagi kita. Nah, itu harus dimaksimalkan. Begitu. Makanya harus dimaksimalkan. Harus jelas tujuannya ya. Harus jelas tujuannya. Begitu. Ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, apa saja yang mesti dilakukan? Betul sekali. Salatnya harus tepat waktu, tadarusnya harus lebih diperbaiki. Nah, yang jadi tolak ukurnya nanti selepas selesai saum Ramadan, apakah kita mendapatkan gelar takwa dari Allah itu atau tidak, begitu. Dilihatnya, diukurnya dari yang tadi. Ketika di bulan Ramadan sholat 5 waktunya tepat waktu, nah di bulan yang lain apa masih tepat waktu atau tidak? Nah, itu hasilnya di situ kelihatan. Betul. Ketika di bulan Ramadan tadarus Al-Qur'annya rajin, di bulan yang lain masih tadarus atau tidak? Nah, begitu. Di bulan Ramadan tidak mau ketinggalan salat qiyamul Ramadannya, qiyamul lailnya, di bulan yang lain apa masih menjalankan qiyamul lail atau tidak? Begitu. Masih tahajud atau enggak tuh? Itu berat itu Kang Farid. Jangankan orang lain, kita aja itu berat itu Kang Farid. Begitu. Mudah-mudahan ya untuk Ramadan tahun ini nanti imbasnya ke bulan-bulan yang lain kita bakal lebih baik lagi. Amin, amin. Terus setelah Ramadan ini mungkin ya ada hasilnya yang lebih baik, yang tadi itu la'allakum tattaqun itu kita dapatkan. Itu. Makanya harus dimaksimalkan gitu Kang Farid. Ya, dimaksimalkan ya semaksimal mungkin. Yang tadi ya mudah-mudahan ketika kita mengerjakan secara maksimal, terus memang kita tidak tahu di tahun berikutnya apakah kita bisa merasakan lagi kenikmatan keberkahan bulan Ramadan atau tidak, maka itu harus menjadi dorongan, motivasi bagi kita supaya berusaha berjuang lebih maksimal lagi sehingga mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kang Farid. Semangat pokoknya. Kita semangat, mudah-mudahan kita mendapatkan gelar takwa itu. Amin, 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 amin. Walaupun sulit kita tetap berusaha. Harus berusaha ya semaksimal mungkin. Nah, yang pasti apa yang Allah syariatkan kepada kita itu tentunya tidak memberatkan kita Kang Farid. Beda dengan kebijakan yang biasa kita putuskan sebagai manusia, kadang-kadang bisa memberatkan orang lain. Tapi ketika Allah menetapkan suatu keputusan, itu keputusan tersebut akan sesuai dengan kemampuan kita.
kita selaku manusia. Seperti ibadah saum saja. Itu sesuai dengan apa yang kita mampu gitu. Kadang-kadang banyak orang yang bilang tidak mampu padahal dia itu mampu. Nah, itu. Iya. Banyak yang beralasan seperti seperti itu. Mah iya gaduh lambung. Gaduh lambungnya Nabi gaduh lambung. Gaduh lambung, gaduh jantung. Gaduh jantung gitu. Iya. Begitu. Kesimpulannya nih Ustaz. Kesimpulannya dari apa yang tadi kita bahas, yang pertama memang kita mesti tahu setiap apa yang Allah syariatkan itu tujuannya apa. Itu kita harus tahu supaya apa yang kita laksanakan itu lebih maksimal. Yang kedua, kita mesti tahu ilmunya. Ketika Allah syariatkan ibadah sholat termasuk ibadah saum, ilmunya itu harus dapat, harus tahu supaya apa yang kita lakukan itu bisa maksimal. Kang Farid, contoh kalau misalkan berbuka harus seperti apa yang sesuai dengan contoh Rasul, sahur harus seperti apa yang sesuai dengan contoh Rasul, supaya apa? Supaya tadi maksimal gitu. Jadi kita bisa mendapatkan gelar takwa tersebut. Nah, itu luar biasa. Oke, terima kasih banget buat Kang GM nih ya. Siap, karena waktunya sama-sama. sudah habis, kita akan bersambung saja ke besok atau lusa. Ketemu lagi dengan Kang GM dengan tema yang berbeda tentu saja. Jadi buat sahabat Al-Mumin yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu atau follow juga akun-akun medsos kami, Al-Mumin Media ya. Ada TikToknya, ada IG-nya, ada Facebooknya, dan kita ada di channel YouTube juga. Jangan lupa follow dan subscribe buat yang belum ya. Dan tentu saja kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda di acara podcast kita untuk besok hari. Selamat sahur buat yang sekarang menjalankan sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.